kalian semuanya dijamin masuk surga. Kalau mengikuti saya ini. Nanti kalau Samsudin Jadab alias Gus Samsudin lagi-lagi bikin ulah. Setelah pernah berselisih dengan pesulap merah hingga dikabarkan gila, kali ini sensasi yang dibuatnya bikin dia harus menggelandang ke teralis besi. Pimpinan Padepokan Nurzat Sejati ini beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan video tentang pengajian yang membolehkan pengikutnya bertukar pasangan. Apakah kali ini mantan tukang rongsok ini tak lagi bisa lolos dari jerat hukum dan karirnya akan berakhir? Pada 24 Februari 2024, beredar sebuah video YouTube yang menampilkan sejumlah orang yang mengaku sebagai pemuka agama tertentu, sedang memberikan penjelasan kepada para pengikutnya. Dalam video tersebut, beberapa pria yang mengenakan pakaian hijau dan berpenutup kepala mengatakan, yang membebaskan jamaahnya bertukar pasangan dan melakukan hubungan dengan orang lain meski bukan pasangan suami istri. Syaratnya jika keduanya memiliki rasa saling suka. Konten tersebut diunggah di channel YouTube milik Gus Samsudin Raka Official. Video tersebut lantas heboh hingga berujung pada pelaporan kepolisian. Pasca video tersebut viral di media sosial, Samsudin kemudian diperiksa oleh Polres Blitar Kota. Hanya saja dalam pemeriksaan tersebut Samsudin diduga memberikan keterangan yang berubah-ubah terkait lokasi pembuatan video. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar. Terkait hal ini dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait lokasi pembuatan konten. Terang Kabid Humnas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto. Akibat aksi Samsudin itulah ia mengatakan kasus tersebut kemudian diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk mempercepat pengusutan perkara. Setelah diambil alih, penyidik Polda Jawa Timur langsung menjemput paksa Samsudin dari kediamannya di Blitar. Dirmanto menyebut keputusan itu diambil penyidik lantaran Samsudin dikhawatirkan bakal melarikan diri. Saudara Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan dan dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Jatim, tuturnya. Gus Samsudin kemudian ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani serangkaian pemeriksaan pada Kamis 29 Februari 2024 oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pemilik pondok pesantren Nurus Syifa Nusantara Blitar, Jawa Timur itu ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran undang-undang atau UU ITE. Pihak kepolisian pun mendalami kemungkinan Samsudin akan dijerat dengan pasal penistaan agama dan terus mendalami kasus video viral dirinya terkait konten tukar pasangan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Beberapa hari kemudian, Subdit 5 di Treskrimsus Polda Jawa Timur kembali menetapkan kameramen dan editor video sebagai tersangka dalam kasus konten terkait. Dua tersangka tersebut dikonfirmasi oleh Dirmanto berinisial FB selaku kameramen dan FK selaku editor video. Terkait kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Dirmanto menyebut saat ini masih didalami oleh tim penyidik. Diketahui sudah terdapat 13 saksi yang diperiksa oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, ex-seteru pesulap merah ini resmi ditahan di Mapolda Jatim. Dalam tangkapan kamera, Gus Samsudin tampak mengenakan kasus warna biru bertuliskan tahanan di Tahti Polda Jatim. Biasanya ia tampil mengenakan pakaian panjang dan peci berwarna hitam. Kali ini ia hanya mengenakan celana selutut dan peci putih. Dengan tangan di borgol, Samsudin sempat acungkan 2 jempol kepada media. Dalam pernyataan pasca penahanan dirinya, pria kelahiran 1989 itu mengaku senang berada di penjara. Ia mengatakan mendekam di tahanan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala buatnya. Saya senang di penjara karena ini sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi ketentuan Allah. Maka saya ridho dengan apa yang Allah berikan kepada saya, kata Samsudin di Mapolda Jatim, Surabaya. Dia juga mengaku tak ada hal yang perlu disesali, sebab kata dia pembuatan konten tukar pasangan itu tersebut bertujuan untuk dakwah. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin iya, kalau kita yakin untuk dakwah nggak ada satupun yang kita sesali, ucapnya.
Meski menyebut tak menyesal karena mengklaim diri telah menyebarkan dakwah dengan konten tukar pasangan tersebut. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan latar belakang Samsudin membuat konten tersebut karena mengaku ingin viral dan dilihat banyak orang di YouTube. Konten kontroversial tersebut juga adalah bagian dari upayanya untuk menaikkan subscribe-nya dan juga berharap tempat pengobatan miliknya di Blitar tambah laris. Adapun keuntungan yang diperoleh Samsudin dari konten YouTube tersebut, kata dia berkisar 100 juta rupiah per bulan. Keuntungan yang didapat saudara Samsudin itu konten keseluruhan, dan yang tertinggi video yang terbaru karena video tersebut menjadi polemik sehingga banyak orang yang menonton, tuturnya. Atas perbuatannya, Gus Samsudin dikenakan pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Sebelum heboh dengan konten tukar pasangan, mantan santri yang pernah mendalami ilmu agama Islam di Pondok Condromowo itu juga sudah beberapa kali diperbincangkan karena sederet kontroversinya. Pada tahun 2022 lalu, misalnya, Gus Samsudin terlibat perseteruan dengan pesulap merah. Perseteruan itu menjadi viral usai pesulap merah mengunggah video saat dirinya mendatangi Padepokan Nurzat Sejati milik Samsudin. Saat itu pesulap merah menuding Samsudin telah melakukan penipuan berkedok pengobatan tradisional. Akibat peristiwa itu warga sekitar menolak eksistensi padepokan milik Samsudin tersebut. Kontroversi Samsudin lainnya ialah adanya pasien yang meninggal dunia di padepokan miliknya saat berobat. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengatakan bahwa pasien perempuan tersebut meninggal sudah 2 hari di toilet saat ditemukan. Sementara Gus Samsudin beralasan hanya memberikan petua-petua kepada pasien tersebut. Sekali waktu, Gus Samsudin juga pernah bermasalah setelah dianggap mencatut seenaknya gelar keraton. Dalam sebuah video, pimpinan Padepokan Gus Samsudin mendapat gelar dari Keraton Solo. Ia naik pangkat dari Raden Tumenggung Samsudin Condrodipo menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Samsudin Condronegoro. Pengangkatan ini pun ternyata tak diakui karena tidak mendapat restu dan bukan perintah dari Raja Keraton Solo. Selain itu, acara pengangkatan pun dilakukan di luar keraton, sehingga pemberian gelar tersebut tidak sah lantaran di luar perintah raja. Tak cukup berseteru dengan pesulap merah, Samsudin juga membuat sayembara bagi para dukun, santet, atau bagi siapapun yang bisa mengalahkan dirinya. Tak tanggung-tanggung, sayembara tersebut berhadiah fantastis, yakni mulai dari 100 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Atas penahanan Samsudin, Marcel Radival alias pesulap merah memberikan sindiran dengan menyebut Gus Samsudin sudah memakai baju baru meski belum Hari Raya Idul Fitri. Pesulap merah lantas menyinggung soal kesabaran yang berbuah manis. Ia juga mengungkit soal hal-hal yang membawa petaka. Dari sini Allah Azza wa Jalla sedang memperlihatkan betul bahwa sabar membawa berkah, fitnah dan dusta membawa petaka, beber Marcel. Sampai di situ, pesulap merah juga mengirimkan karangan bunga kepada Polda Jatim. Karangan bunga itu dipasang di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Terima kasih dan bravo kepada Polisi Republik Indonesia khususnya Siber Ditreskrimsus Polda Jatim telah menindak tegas pembodohan publik yang dilakukan dukun Samsudin. Sukses dan bahagia terus untuk Polri, pesulap merah. Demikian isi tulisan di bingkai karangan bunga yang dikirim oleh pesulap 28 tahun tersebut. Entah dari mana Gus Samsudin belajar ilmu agama hingga menganggap ia sedang menyebarkan ajaran kebajikan lewat konten tukar pasangan tersebut dengan ganjaran surga. Sebab Majelis Ulama atau MUI Jawa Timur dengan tegas menyebut ajaran Gus Samsudin menyesatkan. MUI kemudian mengapresiasi pihak Polda Jatim yang telah menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka kasus video pengajian viral bolehkan tukar pasangan antar jemaah. Ketua MUI Jatim Kiai Haji Mutawakil Alalah menyebut apa yang dilakukan Samsudin merupakan aliran sesat. Itu aliran sesat dan menyesatkan warga, ujarnya. Kiai Mutawakil meminta semua warga tidak mengindahkan ajaran dari Samsudin. Ia juga menyebut Samsudin tidak pantas dipanggil Gus. Ia pun meminta warga benar-benar memahami arti tambahan Gus. Menurut Mutawakil, Samsudin belum pasti disebut Gus. Untuk literasi keagamaan agar tidak digunakan nomenklatur keagamaan untuk konteks yang tidak pas. Seperti nyebut Samsudin dengan Gus atau penggunaan Kiai dan lainnya, kata Kiai Mutawakil. Menurut Kiai Mutawakil, seseorang yang dipanggil Gus harus jelas keturunannya. Gus merupakan panggilan untuk anak Kiai atau ulama.
Lalu bagaimana bisa Samsudin mendapatkan panggilan Gus? Dalam sebuah wawancara dengan Denny Sumargo, Gus Samsudin bercerita bahwa ia pernah bekerja sebagai tukang rongsokan. Pada suatu kesempatan, Gus Samsudin diminta untuk menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Gus Samsudin sontak mencoba untuk menyembuhkan orang tersebut. Tak terduga orang itu sembuh dan segera sadar. Kebetulan waktu itu banyak orang-orang yang menyaksikan aksi Gus Samsudin menyadarkan orang yang kesurupan tadi. Orang-orang akhirnya menyematkan gelar Gus pada Gus Samsudin yang diambil dari kata bagus atau baik dalam bahasa Jawa. Guys, kira-kira bagaimana nasib Samsudin ke depan? Apakah ia masih akan menjadi YouTuber tajir dengan penghasilan ratusan juta per bulan?